Jadi ini yang bisa kita kontrol adalah di sini ya. Jadi boundaries-nya, pikiran kita, apa yang kita inginkan, semua ini bisa kita kontrol. Bagaimana kita meng-handle challenge kalau kita ada masalah, itu. Bagaimana kita bicara pada diri kita sendiri. Karena kenapa? Misalnya ini yang di luar kontrol kita. Misalnya ini, what other people think about me. Itu kalau orang bilang ke adik misal, "Alah, ada apa sih kamu suruh kuliah di luar negeri, wong belum ada uangnya," gitu. Jangan down dulu, itu bisa mempengaruhi cara berpikir adik sendiri. Jangan didengerin. Kadang ada orang yang, apa ya, berusaha menjatuhkan, sarkastik gitu loh. Komentarnya tuh negatif gitu. Orang-orang yang negatif itu cobalah dijauhi, karena mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, ini adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Misalnya masa lalu kita, masa depan kita nggak bisa kontrol. Apa yang dilakukan orang lain, misalnya sekarang banyak yang korupsi, kita nggak bisa kontrol mereka. Apa opini orang lain kebanyakan mereka pengen kabur dulu, kita nggak bisa kontrol gitu ya. Kemudian apa yang terjadi di sekitar, kita, Indonesia gelap, oh jangan jangan cuma jangankan Indonesia, sekarang seluruh dunia, sekarang gara-gara Presiden Trump ini kan ya seperti maaf ya, seperti Firaun ini. Jadi sekarang ramai dengan seluruh dunia, bahkan dari Kanada dimusuhi, Meksiko, tetangganya itu Meksiko sama Kanada dimusuhi, kemudian memusuhi Cina sama Jepang, bahkan Uni Eropa. Jadi, ya wallahu alam ya, kayaknya tuh panas kayak gini mungkin bakal ada perang dunia ketiga wallahu alam, tapi ya semua itu di luar kontrol kita. Apa yang bisa kita kontrol adalah ini semua. Kemudian ini tadi saya sudah bilang apa yang orang bilang tentang kita dan apa hasil usaha kita. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, niat kita betul, cara kita halal dan legal. Kemudian kita, apa namanya, melakukannya itu dengan buat yang betul, goal-nya betul. Tapi subhanallah kok mesti ada halangan. Itu kan bisa jadi kita menginginkan sesuatu tapi nggak baik buat kita, kalau di Quran kan ada. Nah, kalau sudah kayak gitu kita harus harus sadar, iya, kita ini manusia, kita berusaha ya Allah sudah benar semua. Cara saya sudah benar semuanya halal, tapi kok gini? Berarti Allah mungkin mempersiapkan kita untuk lebih baik atau melindungi kita dari yang lebih buruk. Jadi jangan gampang down gitu. Ini how others take care of themselves juga. Banyak anak TikToker sama YouTuber yang bilang, "Ayo keluar negeri, hidupnya lebih enak." Ya, itu mereka. Bagaimana dengan adik? Jangan gampang dipengaruhi, itu. Jadi decision-nya adik itu harus lihat pro kontranya. Betulkah jalan satu-satunya jalan keluar itu di luar negeri, keluar di luar negeri. Bagaimana dengan di dalam negeri? Apa yang bisa aku lakukan? Itu untuk bisa sukses, untuk bisa maju. Banyak kok, banyak cara. Bahkan teman saya sendiri besok-besok mudah-mudahan bisa bisa ngobrol. Dia bisa sukses sekarang, sampai sekarang di tanah air, itu juga up and down itu. Ini yang difilter adik-adik perlu itu teman, entertainment, dan sosial media. Karena ini biasanya tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan adik-adik ya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah umur di atas teenager itu peer pressure-nya tinggi, gara-gara teman-teman itu tinggi. Karena itu Nabi Muhammad bilang perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, kamu bisa dapat wangi darinya atau kamu bisa beli minyak wangi darinya, sedangkan pandai besi, jika tidak terkena apinya darinya, kamu bisa mencium bau yang tidak enak. Jadi ini yang bisa difilter kalau kepingin goal yang baik, carilah teman-teman baik. Orang bule, orang-orang barat sendiri, ahli-ahli finance itu menulis kok dalam buku-buku mereka itu, bahwa ketika mereka kepingin maju, itu mereka terpaksa tidak meninggalkan teman-temannya yang negative thinking. Mereka mencari teman-teman baru yang sevisi, semisi. "Oh, aku pengen kaya. Oh, aku pengen sukses di studi." Mereka cari teman-teman baru. Teman-teman lama mau tidak mau ditinggalkan kalau mereka negatif, tapi kalau mereka mulai positif, ya diajak kembali gitu. Kemudian ini scarcity thinker itu adalah orang-orang berpikir negatif bahwa semuanya itu tidak mungkin. "Ah, hidupku merana karena ya inilah dunia gelap, begini-begini, ndak bisa ini, ndak bisa itu." Tapi ada abundance thinker, betul keadaannya seperti ini, tapi Allah itu maha luas kok ilmunya dan rezekinya. Kan Allah Maha Kuasa, kenapa kita menjadi negatif? Ini abundance thinker. Nah, kalau adik-adik ingin maju, cari teman-teman yang abundance thinker, jangan yang scarcity thinker. Bisa apa? Bisa down. Kalau bisa down, kalau adik akhirnya give up sendiri, tidak bisa maju-maju. Cari orang-orang yang seperti ini. Oke, dan ini adalah
Pesan saya terakhir bahwa Nabi Muhammad menyebutkan ada orang yang berilmu dan punya harta, kemudian dia memberikan harta itu sesuai ilmunya, dengan sodako, beramal jariah, dan memberikan ilmu yang bermanfaat, itu pahalanya besar kan. Kalau ada orang kedua nggak punya harta tapi punya ilmu, dia ingin seperti orang nomor satu ini, dua-duanya dapat pahala, pahala keduanya sama. Sedangkan yang nomor tiga, itu yang sering terjadi di sosial media, anak-anak yang tiba-tiba YouTuber yang tiba-tiba dapat uang banyak, jadi kaya, kemudian pamer, jalan-jalan ke luar negeri, "Ini loh rumahku, ini loh mobilku." Dia tidak ada keinginan untuk sodako, dia cuma pamer, cuma duniawi aja. Itu dia adalah orang paling jelek di sisi Allah. Tapi kemudian ada orang-orang yang dia nggak punya ilmu, nggak punya harta. Orang sudah miskin, nggak punya harta, nggak ada ilmu, keinginannya menjadi seperti orang ini. Dua-duanya mendapatkan dosa. Jadi, jadilah kalau nggak bisa jadi nomor satu nggak apa-apa, tapi kalian punya ilmu dulu, nggak punya harta nggak apa-apa, gitu. Tapi cobalah dapat ini, ini saran saya ya, oke. Jadi sekarang tentang Kanada, insyaallah nanti anu aja Ustaz kalau misalnya jamnya mau ini dikasih tahu ya. Sekarang tentang Kanada. Kanada itu adalah one of the best countries to live and work ya, nomor 17 di seluruh dunia, oke. Benefit-nya kalau menurut pribadi saya, ini menurut menurut saya membuat saya kerasan tinggal di sini ya. Ini dari segi family, itu kalau punya anak di sini, kalau lahir di sini, langsung jadi penduduk Kanada. Enaknya penduduk Kanada itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian, pemerintah Kanada itu memberi bantuan buat orang-orang yang punya keluarga di sini, ya. Apakah memberi bantuan bulanan biar kita tuh bisa menyekolahkan anak lebih bagus, ataukah uangnya itu kalau orang nggak pintar ya dibelikan barang-barang mahal-mahal. Kalau saya simpan untuk tabungan anak-anak itu. Ada orang yang misalnya melahirkan anak yang cacat, itu malah dapat bantuan dari pemerintah. Makanya untuk hidup di family di sini bagus sekali. Job, untuk mencari kerja di sini tidak ada batasan umur, itu yang saya suka. Dan kemudian multi etnik. Jadi multi etnik sama di sini juga ada multi-culture di sini, tapi di job ini juga multi etnik. Jadi dalam satu kantor itu nggak boleh semua. Saya kalaupun kebetulan saya sendiri yang orang Asia misalnya dan saya sendiri orang Muslim, keluar dari job itu astagfirullahaladzim kok stop lagi. Oh ya, kalau, keluar dari job itu, maksudnya di departemen lain, waktu makan siang atau waktu sholat, saya ketemu dengan seluruh bangsa, gitu ya. Kemudian finance di sini alhamdulillah pemerintah Kanada itu melatih penduduknya itu untuk bukan cuma menabung tapi investasi, itu dimudahkan, gitu. Kemudian masjid ada banyak. Halal food ada banyak sekali, walaupun muslim di sini itu minoritas, tapi alhamdulillah ada halal food di mana-mana. Karena orang-orang yang non-muslim tuh pun akhirnya suka membeli daging yang halal. Mereka banyak cerita sama saya, bukan cuma saya aja ya, banyak yang cerita, bahkan di YouTube pun mereka ngaku lebih enak pakai daging halal karena lebih bersih. Darahnya kan dijamin keluar ya. Itu. Kemudian nature and animals, ini yang saya sukai di Kanada itu pemandangannya bagus dan hewan-hewannya dilindungi. Summer event itu ada banyak sekali. Kalau sudah summer, karena Kanada itu musim dingin, kalau musim dingin dingin sekali ya. Ini yang salah satu yang tidak disukai orang, kalau nggak kuat nggak bisa di Kanada. Itu kalau musim panas itu banyak event-event yang menarik sekali buat keluarga, buat pribadi ya. Kemudian healthcare itu, kita mendapat, kartu Medicare, setiap provinsi mengeluarkan, kemudian, itu gratis ya, kan rumah sakitnya canggih, ke dokter itu gratis, ke rumah sakit gratis, masuk rumah sakit gratis. Teman saya guru ngaji orang Syria itu, dia kankernya sudah menyebar ke mana-mana, tapi subhanallah saya rasa itu barokahnya karena dia ngajar ngaji ya, sampai sekarang masih hidup. Orang sudah berapa tahun dapat kanker itu. Setiap ketemu saya di rumah sakit, kita kan sholat, saya ketemu, "Gimana Bu?" "Oh saya sekarang ada appointment sama dokter A, besoknya dokter B, dokter C, semua gratis semua." Dan kanker saya tanya di Indonesia bisa miliaran harganya untuk kemoterapi, untuk obat-obatan ya, untuk operasi. Di sini semua gratis. Ini multicultural saya sudah bilang tadi, dan studinya pun tidak ada batasan umur, bahkan sampai sekarang pun saya masih studi, gitu. Nah, ini adalah, yang saya temukan di online, apa saja benefit-nya tinggal di Kanada menurut orang-orang banyak.
Jadi quality life-nya bagus, education-nya itu world class ya, strong job market and economy ya, multicultural ya, kemudian natural beauty seperti saya bilang ini immigration friendly policy. Ini yang bagus itu bahkan orang-orang yang studi di Kanada, kalau sudah punya, selama studi itu kita bisa ini, bisa belajar. Maaf maaf, studi itu belajar ya. Belajar, kemudian kita bisa, bekerja selama 20 jam per minggu. Itu yang legal, jangan sampai lebih, karena kalau lebih bisa dideportasi. Nah ini, itu untuk international student. Jadi belajar boleh, kemudian setelah lulus, itu kalau postgraduate itu bisa bekerja tiga tahun di Kanada, kemudian disuruh pulang. Tapi yang menarik itu kita dikasih pilihan, pulang boleh, tapi kalau kepingin sudah suka di sini, hidupnya enak, kepingin jadi permanent resident, itu mudah, itu ada caranya. Nanti insya Allah untuk part selanjutnya saya jelaskan tentang bagaimana imigrasi ke Kanada itu, prosesnya seperti apa. Ini, safety and political stability. Kalau di dalam Kanadanya stabil ya, tapi sekarang lagi rame dengan Amerika. Jadi apa yang terjadi, Amerika katanya mau nyamplok Kanada menjadi state ke-51 kan, tapi orang Kanada tidak mau. Oh, ini menarik sekali untuk dibahas, saya sempat mencari informasi dan bisa saya berikan apa informasinya pada sesi khusus, apa bedanya Amerika dengan Kanada. Saya sendiri sampai syok, ternyata lebih dari yang saya tahu. Yang saya tahu kan tadi kan healthcare-nya gratis. Orang Kanada itu terkenal tuh health-nya gratis, Amerika bayarnya mahal. Tapi ternyata lebih dari itu, gitu. Insya Allah besok-besok saya kasih tahu. Nah, sekarang ini karena, bersaing dengan apa, Presiden Trump itu tadi, makanya, sebentar saya takut telat ini. Mmm, makanya ini, apa namanya, sebentar, makanya orang Kanada sekarang perdana menteri yang baru mengatakan bahwa kita bekerja menguatkan diri sendiri. Jadi kita tidak apa, tidak tergantung Amerika untuk ekspor. Kita beli antar negara sendiri, antar provinsi tanpa pajak. Nanti bakal ada banyak kejadian di Kanada yang saya sangat salut sekali bagaimana pemerintahnya melindungi rakyatnya sendiri. Jangan sampai dicaplok negara lain, itu bagus sekali. Free healthcare saya sudah cerita tadi, family friendly sudah cerita, research and innovation itu banyak, dan sangat mudah di sini. Benefit lainnya ini, yang ada di websitenya ini, di canada.ca. Oke, jadi employee insurance benefit saya sempat cerita sedikit mungkin sama Ustadz Agung. Sampai sekarang ini ya, saya pulang ke Indonesia bulan Oktober kemarin. Kemudian Desember ya, jadi Oktober, akhir Oktober pulang di sini di Amerika, di San Francisco itu di-delay pesawatnya. Kemudian akhirnya di-cancel. Alhamdulillah ada ini, ada hikmahnya dapat hotel gratis, makan gratis dan sebagainya. Besoknya baru pulang ke Kanada. Rupanya pada saat itulah saya dapat COVID. Pulang dari situ saya dapat COVID ya. Kemudian saya kan kerjanya kan Senin. Saya bilang teman saya, "Waduh, kok nggak enak badan gini, kayaknya aku ndak kena flu mungkin." Dia bilang, "Waduh, nggak bisa Naila, aku sudah bikin janji, kamu Senin kerja di kantor, aku kerja di rumah." Saya terpaksa kerja ke kantor, tapi badannya nggak enak. Jadi saya tes, ternyata positif COVID. Setelah itu, karena positif COVID, otomatis kan harus apa namanya, nggak boleh kerja di kantor. Manajer saya bilang, "Oke, kamu di rumah aja, kamu ngambil liburan, libur cuti, itu kan kita punya cuti 9 hari, untuk sick leave, untuk sakit, 9 hari per tahun." Saya nggak mau diambil. Karena kenapa? Kalau saya ambil, akhir tahun saya nggak dapat apa-apa. Kalau nggak saya ambil, akhir tahun saya dapat gaji 9 hari, itu tambah bonus, bonus gaji kalau nggak pernah sakit. Saya bilang, "Kalau gitu saya kerja di rumah bisa?" "Oh ya, kamu kerja aja di rumah." Saya kerja di rumah, tapi kemudian seminggu kemudian saya kerja di kantor. COVID-nya nggak apa-apa, gejalanya nggak ada, tapi ternyata saya akhirnya mulai apa, badan tuh sakit semua, kok nggak enak badan gini, kok saya kok nggak seperti ini. Saya ke dokter, akhirnya bulan Desember dibilang dibilang dokter, "Kamu nih post COVID, ini ada gejalanya." Terus, "Oh gitu, jadi gimana Dok? Kamu kamu istirahat di rumah." Wah itu waktu itu saya panik kan, saya langsung SMS, manajer saya, "Wah kalau saya nggak kerja apa saya kehilangan kerjaan, saya nggak dapat gajian tah." Dia bilang, "Ya enggak Naila, kamu tuh di Kanada, kamu dapat semua." Jadi saya sejak Desember sampai sekarang insya Allah bulan April saya mulai kerja, saya dapat kerja. Yang menarik itu ini dari sini, employee insurance benefit ini live ya. Yang menarik itu saya baru tahu bahwa teman-teman tani di Amerika kan pada tanya, "Eh, Mbak, gimana udah sembuh? Mbak, kapan kerjanya, Mbak?" Mereka ribut. Kenapa? Mereka nggak dapat.
Kalau mereka sakit nggak dapat apa-apa. Itu yang salah satu yang saya bersyukur sekali tinggal di Kanada. Kemudian ini Canadian Dental Care Plan ini. Ini, untuk apa, dentist ya itu, kita dapat. Ini family yang tadi cerita itu. Kemudian public pension, itu saya cerita tadi kan. Ini ada banyak semua. Kemudian ini websitenya sendiri-sendiri bisa diklik, kurang sebentar lagi orang-orang akan, online. Eee, Hydrocarbon itu kayak PLN-nya. Selama 22 tahun lebih saya di sini cuma 3 kali ada lampu mati dan itu pun 2 menit nyala, nggak seperti di Indonesia lama sekali. SPCA adalah, shelter buat hewan. Komunoto itu kita bisa sewa mobil karena pemerintah Kanada itu tidak mau ada polusi, jadi lebih baik orang dikasih mobil dari pemerintah, sewanya murah, termasuk, bensinnya, asuransinya, garasinya, itu disediakan oleh pemerintah. Bixi itu adalah, sepeda listrik sewaan, STM itu, kartu untuk metro dan, naik bis. Jadi tidak seperti di Jepang namanya Suica Card, kalau di sini STM, dia punya namanya Opus Card. Bisa dipakai selama 2 jam, itu keliling Montreal, terserah kalian di mana aja berhenti, di metro atau naik bus, itu dalam 2 jam itu bisa dipakai, ya ini harganya sama gitu. Dan ada paket-paketnya, ada yang lebih murah untuk turis, ada yang lebih murah. Kemudian festival dan event saya bilang tadi banyak. Sepak, Parks Canada, dan Ville de Montréal, ini adalah, park nature. Ville de Montréal itu artinya kota di Montreal. Montreal itu punya website sendiri ya, tapi dia punya park and nature sendiri. Jadi saya anggota di sini. Kemudian Park Canada saya tidak anggota karena terlalu luas ya. Ini bagus kalau summer untuk hiking, untuk melihat pemandangan itu bagus sekali. Library-nya di sini luar biasa, karena bukan membosankan cuma buku, ada banyak sekali. Dia ada kegiatan apa, kita bisa sewa game, bahkan game, Xbox ya, sama PS4 itu ada banyak sekali, video-video semua gratis. Saya lebih suka ke library-nya di sini. Kemudian ini ada parental benefit-nya, ini maternity leave, paternity leave, parental leave, ini semua baru saya tambahkan di sini karena saya baru menemukan tentang bedanya Kanada sama Amerika. Ini dia, maternity leave itu kalau cuti melahirkan, ini sampai 55%. Ini di jadi Kanada pemerintahnya memberi sendiri, kemudian pemerintah, provinsinya memberi juga, kemudian yang kantor memberi. Makanya di sini kalau orang melahirkan bisa sampai 2 tahun dibayar. Kalau di Indonesia katanya 3 bulan ya, itu pun tergantung di mana ya, yang dapat apa, dapat uang, dapat gaji. Kalau di sini santai, ayahnya bisa ambil, terus, mamanya bisa bisa ambil. Ini contoh benefit untuk penduduk Kanada. Haji dari Kanada itu bisa langsung berangkat, itu salah satunya. Flight tiketnya, di bulan Maret itu murah sekali kalau mau ke sini, tapi kalau summer mahal, ini saya cuma contoh, ini adalah provinsi-provinsi di Kanada, oke. Dan, ini provinsi-provinsi saya akan skip ya, karena 3 menit lagi orang datang. Ini semua bisa dibaca, nanti saya kasih ini filenya, di ini ya, di chat aja, saya kasih filenya aja, sebentar tak kasih ini. Sebentar. Nanti anu ya, join lagi ya, saya kasih ya. Ini, orang-orang jam 3 menit lagi, ini join lagi aja. Nanti saya kasih filenya. Masya Allah. Oke nih, di sini. Nih, ada di chat room ya, filenya ya. Oke. Ini challenge-nya, di sini itu adalah climate-nya yang paling anu, tapi jangan khawatir di dalam rumah itu ada heater-nya, jadi kita nggak kedinginan kok. Kalau naik bis juga ada heater-nya, di metro, di bawah tanah juga ada heater-nya, jadi kita nggak kedinginan. Kita cuman kedinginan kalau di luar, itu pun bisa beli jaket, kemudian, apa namanya, pakai boot, pakai apa, shawl gitu bisa. Kemudian cost of living-nya tinggi, itu, bahasanya itu French sama English, tapi kalau English, kalau nggak bisa bahasa Prancis, cari aja di kota-kota yang berbahasa Inggris, itu. Kemudian transportasinya kalau di luar kota cuma ada bis, itu pun biasanya 30 menit sekali. Biasanya orang kalau di luar kota wajib punya mobil, gitu. Ini, kalau kerja itu internationally competitive ya, housing-nya tuh mahal sekarang, dan ini semua, kalau healthcare system kalau nggak punya Medicare itu mahal sekali, kayak anu, apa, membayarnya, ini semua ya, muslim itu minority. Jadi ini cost living-nya saya sudah kasih, itu ada di apa, di chat room. Ini cost living-nya semua.
Ini eating out, rent-nya, groceries, dan sebagainya ya. Dan ini corruption, perception index, Kanada tuh 75%, kalau Indonesia 37%. Dan ini kesimpulannya, ini, kalian harus punya ini semua biar bisa sukses, jangan lupa yang paling penting di dalamnya why-nya tadi, imannya dan amal sholehnya tadi. Jadi begitu aja dulu dan jangan lupa ini Nabi Muhammad bilang bahwa ini jalan manusia dari lahir sampai mati, kita kepin ke surga. Kalau kalau kita lewat jalan-jalan yang kanan kiri yang salah, kita nggak bisa masuk surga langsung gitu, tapi langsung dicuci dulu di neraka.